Salam pendidikan, salam kepada semua ayah bunda yang sudah hadir dalam tayangan kita hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengadakan parenting talk show dengan judul Peran Keluarga dalam Mendampingi Generasi Digital. Ya, lalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam talk show webinar kemarin dan belum sempat kami jawab karena memang waktu yang terbatas. Oleh karena itu, hari ini kita akan berkesempatan menjawab semua pertanyaan. Kami harapkan bisa terjawab untuk semua pertanyaan ayah bunda terkait parenting nih, bagaimana caranya untuk menemani anak-anak atau mendampingi generasi digital. Maksudnya generasi digital gimana ya? Karena seperti yang kita tahu ayah bunda ya, bahwa anak-anak sekarang belajarnya banyaknya dengan digital. Nah, bagaimana caranya untuk jadi orang tua yang baik ketika mendampingi anak-anak. Nah, telah hadir bersama saya pastinya seorang yang spesial ya dari Jepang ya. Tapi sebelum itu kita mau bahas juga nih, Surala itu apa sih gitu ya? Kalau misalnya tadi kita sampaikan bahwa digital ya. Nah, sebenarnya Surala ini adalah perusahaan yang mengembangkan pembelajaran e-learning. Nah, dari Jepang loh ya. Nah, pembelajaran ini memang sudah ada dari tahun 2005. Nah, tapi masuk ke Indonesia itu sudah mulai dari tahun 2015 bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sejak tahun 2015 tersebut kita bekerja sama dan kita terapkan, kita lihat nih apakah konten ini atau materi ini bisa digunakan oleh anak-anak di Indonesia atau tidak begitu. Jadi kita bekerja sama dengan para dosen begitu. Nah, kita concern pastinya di bidang pendidikan, oleh karena itu kalau kita bilang pendidikan itu pasti tidak bisa lepas dari peran orang tua ya. Segala pihak pastinya perlu membantu untuk anak-anak bisa mempunyai pembelajaran yang stabil. Nah, tadi kita udah tahu ya tentang suralanya seperti apa. Nah, parentingnya itu juga kita sudah adakan begitu. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang bernama Shiota Sasaki. Nah, beliau adalah beliau dari Jepang ya pastinya ya. Lalu hari ini juga akan berbicara dalam bahasa Jepang, semoga saya bisa paham gitu ya. Lalu beliau dari Surala Netco Ltd, jadi nanti boleh Bapak Ibu atau Ayah Bunda cek juga, boleh. Nah, beliau ini adalah Chief Development untuk Support Office Manager ya. Jadi beliau sangat paham bagaimana untuk parenting dan mendampingi anak-anak dalam generasi digital ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini sudah bersama dengan kita. Hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi terkait materi yang Sasaki-san pernah bagikan. Baik, sebelumnya mungkin buat ayah bunda nih yang belum tahu materinya Sasaki-san itu seperti apa. Nah, saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu. Jadi kemarin Sasaki-san membagikan tentang 4 pola asuh. Nah, pola asuh yang satu adalah gaya pengasuhan yang gayanya pasif. Nah, menghindari aturan, tidak ada aturan ya berarti di dalam rumah ya. Lalu memberikan juga semua yang diinginkan oleh anak-anak. Berarti tingkat kontrolnya itu rendah ya Bunda. Ya, lalu untuk gaya pengasuhan yang kedua itu adalah gaya pengasuhan yang acuh tak acuh atau tidak peduli nih gitu ya. Jadi tidak ada ketertarikan, lalu misalnya anaknya atau ayah tidak tanya gitu ya, bunda juga tidak tanya anaknya hari ini belajar apa begitu ya. Jadi tidak ada kehadiran mental di sana. Nah, yang ketiga itu adalah pola pengasuhan atau gaya otoriter. Wah, jadi ini agak serem ya dari kata-kata otoriter, tidak memperhatikan perasaan anaknya atau tidak ditanyakan begitu ya. Perhatiannya buruk dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pola pengasuhan yang demokratis. Nah, jadi memberikan batasan yang jelas, lalu mempertimbangkan perasaan anaknya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang 4 pola ini. Jadi sebenarnya, nanti kita tanya-tanya ya, dari Sasaki-san sebenarnya yang disarankan yang mana sih gitu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung tanyakan saja. Sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu dari Sasaki-san. Sasaki-san, kemarin ya ada banyak orang tua yang bertanya dari 4 pola pengasuhan ini. Katanya kalau misalnya ada 4 pola ini, tapi orang tua tidak sadar mereka itu ada di gaya yang mana, begitu ya.
Nah, itu bagaimana sih caranya untuk mengetahui saya ada di pola 1 atau saya sedang di pola 2, pola 3, dan pola 4 begitu? 前回がちょっと時間なくて、資料を一部、お見せしてなかったんですけど、今日気づいてない、あるいは、知りたい、知る方法というのをちょっと、資料があるので、そちらをお見せしますね。Oke, berarti ini sebenarnya ada sheet yang kita bisa pakai ya untuk menjadi kita mau ada di mana sih gitu ya. Jadi ada checklist sheet-nya nih gitu. Ayah Bunda boleh juga coba di capture ya, lalu coba diamati setiap harinya seperti apa sih begitu ya. Apakah tidak memberikan disiplin yang ketat ya, tidak pernah punya aturan rumah tangga. Nah, itu boleh checklist gitu ya. Lalu berikan apa saja yang anak inginkan, itu juga checklist gitu. Jadi ini bisa jadi indikator begitu ya. Sebenarnya kalau orang tua yang nggak paham, berarti tinggal lihat aja nih checklist sheet-nya ya gitu. Jadi nanti boleh coba dikerjakan. Nah, ini orang tua seru nih. Jadi bisa tahu, nanti tinggal checklist saja, berarti ada di pola pengasuhan yang mana. Nah, sedangkan kita lanjutkan dari ini. Kalau menurut Sasaki-san sendiri nih, pola pengasuhan yang tepat yang mana sih yang disarankan begitu ya dari 1, 2, 3, atau 4? まずおすすめのスタイルは、民主的スタイルです。で、子供の気持ちを考慮しながら話し合って、でも、いいと悪いの境界線というのは明確なのがこの民主的スタイルです。でこれによって自分の気持ちを素直に話せるっていうシチュエーションが生まれてくるわけなんですね。でこういう育て方をされた子供っていうのは、その自信を持っているので、いろいろなことに挑戦できる子に育つって言われている、いうふうに言われていて、なので、この民主的スタイルというのはぜひ目指してほしいなと思っています。Ya, berarti yang disarankan oleh Sasaki-san adalah yang demokratis nih ya. Nah, sekarang mungkin saya mau tambahkan ya dari pertanyaan tersebut. Ada mungkin orang tua yang, oh jadi harusnya demokratis, tapi selama ini udah lakukan yang otoriter. Nah, ini gimana nih? Apakah kita masih, pastinya ketika otoriter kan anaknya udah hilang kepercayaan diri. Kalau tadi dikatakan ya bahwa udah nggak terlalu percaya diri karena orang tua selalu paksakan apa yang diinginkan gitu ya. Lalu bagaimana untuk mengganti polanya? Apakah bisa dilakukan juga? 日本では実は、ペアレントトレーニングっていう、そういう、行動分析学に基づいた、あの、親の関わり方を学ぶサービスっていうのがあります。で、アメリカから普及しているので、今、日本に、要は降りてきて、我々が活動しているんですけど、そういった科学的に親子の関わり方っていうのを学べるようなサービスっていうのが普及してきているので、一番のおすすめはまず、そういうものを受けてもらうっていうのがいいかなと思ってます。でただ、ないんですよね、多分、インドネシアにはね。そういう意味では、前回に、お話しした、ペアレントトレーニングの中でも最初にある、褒めるっていうことと、スルーするっていうこと。この二つをまずは、ぜひ実践してもらえると、この民主的スタイルっていうのは、だんだんできるようになってくるので、その最初を、ぜひ、まずは実践してほしいなと思います。Kalau saya simpulkan, pertama orang tua harus sadar dulu, begitu ya, harus sadar dulu dan setuju dulu bahwa harus ada perubahan nih dari gaya pengasuhan, begitu ya. Lalu setelah setuju, nah berarti harus sadar juga dalam setiap hal yang dilakukan itu, berarti harus mulai merubah habitnya, betul ya. Habitnya harus dirubah, lalu pelan-pelan memberikan pujian bagi anak, begitu ya. Jadi nggak langsung otoriter, terus kita langsung berubah. Pasti ada prosesnya, betul ya, untuk kita rubah dari yang biasanya kita lakukan menjadi sesuatu hal yang berubah, begitu ya, yang berbeda begitu. Nah, saya mau tanya lagi, apakah dari 4 pengasuhan ini bisa dikombinasikan? Nah, misalnya katakan, kalau tadi berdiskusi ya sama anak-anak, tapi di dalam diskusinya itu juga ada aturan yang jelas atau yang strict banget gitu. Nah, itu apakah juga bisa? Berarti itu kan kita combine antara yang 2 gitu ya dengan pola pengasuhan yang keempat begitu. Jadi ada disiplin yang diberikan, tapi juga ada diskusi juga yang diberikan. Nah, itu apakah memungkinkan? できなくはないんだけど、あくまでも、話し合いの場を持つっていうことがやっぱり大事で、子供が、話を素直に話せるシチュエーションってのはとにかく大事なんですね。で、それが、成立できるようであれば、そこに加えるってことはできるんでしょうけど、
それはやっぱ信頼関係の上で、子供が、こういう時にお母さんがそういう、話し方をしてくるっていうのは、お母さんが自分のことを大切にしてくれてるからだっていうのを分かってるっていう信頼関係の上で成立するっていうのはあると思うんです。で、多くは、それはただちょっとやっぱり難しいので、まずはその民主的スタイルっていうことを極めてもらって、その上に、プラスオンできるんだったら、それはもしかしたらいいかもしれないですね。Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalaupun misalnya katakan mau ada aturan, berarti itu aturannya berdasarkan hasil diskusi ya, karena kan kalau misalnya tadi di pola keempat itu kan ada diskusi, anak-anak juga diajak untuk terlibat begitu ya. Berarti ibaratnya yang tadi di pertama disarankan adalah demokrasi dulu ya. Kalaupun misalnya katakan misalnya ada aturan yang disebabkan itu berarti karena diskusi antara ibu dan anak ya, atau orang tua dengan anak begitu ya. Oke, ini menarik ya. Jadi katakan bahwa jangan aturan itu dari satu pihak gitu, tapi berdasarkan kesepakatan begitu ya dari setiap anggota keluarga berarti punya andil untuk berbicara. Nah, ini menarik nih, bahkan untuk saya sendiri nih, berarti kan artinya kita tidak bisa satu arah, baik dari kita ke anak atau dari anak ke orang tua begitu. Jadi harus ada feedback yang baik begitu. Baik, terima kasih. Lalu kembali lagi, saya mau pertegas lagi. Apa yang menjadi indikasi bahwa anak itu mempunyai mental yang baik atau kesehatan mentalnya itu baik nih kalau berdasarkan pengalaman dari Sasaki-san? Silakan. 普段接していて、まあ、健康じゃない時に出るサインということでお伝えすると、多分一番わかりやすいのは、身体に影響が出てるかどうかが多分一番わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。で、日本だと学校に行かなくなる不登校の生徒っているんですけど、その前兆は、一番最初っていうのは、言動が、次に身体で、みたいなことですね。で、次に出てくるのが、さらに悪化すると、理性と本能のギャップっていうのが生まれてきて、学校に行かない、その不登校のシチュエーションだと、日本では、学校に行かなきゃって分かってるんだけど、本能が行きたがらずに、そこのギャップ、罪悪感に心が蝕まれるっていうことがあります。で、一番最初の初期の段階ではなので、ネガティブな発言が続くようなら、きちんと話を聞いてあげるってことが大切かなと思います。で、一応資料はあるので、パッとお見せしますけど、これが要は不登校の子供の、親子の心理の変化。今お伝えしたのは子供の話なので、ちょっと子供に評価させて話してきましたけど、はい、子供の変化っていうのは、まあ、こういう段階で分かれていくので、まあ、資料の参考としてお見せすればなと。Baik, jadi ini ada slide yang kita bisa lihat ya, ini menarik sekali. Jadi ada tanda-tandanya, berarti ada prosesnya begitu ya, kita harus lihat dulu. Nah, indikator-indikator ini nanti ayah bunda bisa cek nih gitu ya, dari bahasanya ya, apakah sepertinya ada yang negatif gitu ya, lalu yang kedua dari aksinya, tiba-tiba kok nggak mau belajar, terus kayak bilangnya sakit kepala terus, atau oh ini juga sering nih kayaknya ya, kadang-kadang kalau misalnya pelajaran tertentu ya, misalnya mau menghindari pelajaran tertentu, terus kadang-kadang terus anaknya seperti yang kayak nggak mau nggak enak badan gitu, hari ini nggak mau sekolah gitu, itu juga bisa. Jadi itu bisa jadi salah satu indikator. Nah, kalau misalnya katakan kita bawa lebih dalam lagi, kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk apa namanya untuk anak kita seperti? ですね、例えば、ネガティブな発言をしてきたときは、まずは、どうしてそんなことを言うようになったのかっていうことをちゃんと会話するっていうことですね。ネガティブな発言をしたからといって、その静止させるんじゃなくて、要は、いいから行きなさいとか、そんなこと言うんじゃないっていうんじゃなくて、どうしてそんなことを思ったのっていうことを、まずは聞いてあげる。で、そこが一番の最初の予防策かなとは思いますね。で、身体的症状が出ちゃうと、これはもう本当に休むしかないので、一旦お休みするっていうのはやっぱり大事です。で、そこまでで、まあ、止められたら一番いいかなっていうのは、まずちょっとお答えしておきますね。じゃあ、3番目の、まあ、理性と本能の、ギャップに、悩まれたる時っていうのは、結構、
親も、理性が働いているので、例えば日本の学校に行けない子供のシチュエーションだと、学校に行かなきゃいけないっていう固定概念があるので、学校に行きなさいってどうしても言っちゃう。行かないと、みんな行ってるんだから行きなさいっていう結構正論を出すんですけど、その正論っていうのは子供も分かってるけど、でも行けないから苦しんでるっていうことがあるので、その理性と本能の部分っていうことにきちんと、理解を示してあげるってことが大事ですね。で、本当は言ってほしいんだけど、でもいけないっていうことを認めてあげるってことが大事なので、認めてあげて、持ってる罪悪感から解放してあげるということがすごく大事なんですね。解放されると、だんだんと、不登校でいうと、罪悪感がなくなった後にようやく学校に行くことの視野が広がってくるので、まずは、そこまで来ちゃったら罪悪感をなくしてあげるということに、コミュニケーションを取ってあげてほしいというふうに思います。Oke, jadi jadi tidak bisa ya orang tua memaksakan. Kalau misalnya nggak mau belajar ya udah nggak apa-apa belajar aja gitu, ayo masuk aja gitu. Itu jadi nggak bisa begitu ya gitu. Jadi orang tua pun harus tetap menjaga perasaan anak begitu ya, didiskusikan terlebih dahulu. Bahkan mungkin harus tahu ke penyebabnya itu apa, dicari tahu begitu ya, dicari tahu kenapa atau dari sifat negatifnya itu kenapa, lalu tindakan negatifnya itu karena apa. Lalu kalau poin ketiga tadi sepertinya jangan dibandingkan begitu ya, betul ya. Jadi kalau kita nggak banding-bandingkan, kita anggap tiap anaknya itu spesial, jadi apa yang dia rasakan itu kita harus pahami begitu ya. Nah, itu menarik sekali. Walaupun sepertinya sulit, tidak semua orang tua bisa lakukan, tapi ini kita harus belajar sama-sama. Bahwa tiap anaknya pasti penting untuk kita dengarkan begitu ya. Baik, mungkin kalau misalnya tadi kita bicara tentang mood nih ya, mood kalau misalnya kita mau bahas, bahkan di Indonesia nih suka ada juga kata tantrum nih ya, tantrum. Nah sebenarnya kalau misalnya istilah tantrum ini kan tadi saya masih menyambung ya dari mood anak belajar, bahkan ada yang sampai tantrum begitu ya, tidak tahu bagaimana cara menghadapi anak. Apakah ini termasuk karena pola pengasuhan yang salah atau memang ada penyebab yang lain sebenarnya? えーっと、あの、学習の気分とか不安定な気分対処法ということで、どうしてまず不安定なのかっていうのはやっぱり知ることが大事なんですね。で、やる気のなさから、その不安定になってるんだったら、やっぱり動機を作ってあげることが必要ですと。で、気持ちが切り替わらないっていうことだったら、ご飯を食べた後に勉強するとか、寝る前に勉強するとか、何の前後にやったらやるっていう自分なりのそのトリガーを作ってあげると、すごくやりやすくなってきます。で、自分の中でリズムを作るってことですね。で、それが例えば、じゃあ親子一緒にやってみるっていうことでもトリガーになるのもいいですし、毎日同じ時間にやってみて、その体に染み付かせるっていうのもまあ一つの手かなというふうに思います。で、そういうことをして、まあ不安定さを安定さに変えるっていうのも一つですが、例えばその感触の話をさせてもらうと、気質的にどうしても感触を起こしがちっていう時は、リラックスをやっぱりする必要があります。その、感触を起こしそうな行動の前に、まずはリラックスする。リラクゼーションを事前にしてあげて、気持ちを落ち着かせるってことがすごく大事です。で、これは、ABA セラピーっていうその心理療法があるんですけど、以前のセミナーでやった ABC 分析、その A、何々、その前提条件、B、行動、C は結果どういうことをするかということの、ABA セラピーでは、この A の前提条件を変えてあげるのがいいというふうに言われていて、この感触を起こすっていうその行動が分かってるんだったら、感触を起こす前の A の前提条件として、リラクゼーションをして、すごく安定した気持ちにさせてから、その行動に移してあげるみたいなことがいいんじゃないかなと思います。もし、その、子育てスタイルによってっていう可能性があるとしたら、その子供が素直に気持ちを伝えられなくて、お母さんにすごく言われて、何もできない、その何も言わせてもらえない、その時にもしかしたら爆発はするかもしれないですね。本当は自分が言いたいことはあるのに何もこう聞いてもらえないっていった時に感触を起こすっていうのはもちろんあると思います。例えばこれ先天性の感触持ちっていうのもやっぱりいて、
日本では発達障害というふうに言われていて、脳機能上の問題で、どうしても感触を起こしてしまう子供たちっていうのがいます。これは、発達障害の中でも自閉スペクトラム症っていうふうに、言われていて、自閉症のお子さんっていうのは、これも、先ほどの話と似てるんですけど、心の中では、要は、頭では、自分は、こうしなきゃいけないってことは分かってるんですね。なんですけど、もう、頭では分かってるんだけど、心の方で、ただそれが止められない自分がいて、そことの葛藤の中で感触を起こしちゃうっていうのが、この自閉症の感触持ちのからくりなんですね。ということがあるので、もしそうだったとしても、自閉症の感触持ちのお子さんっていうのは、ABA セラピーっていうのがいいと言われていて、なるべく感触を起こしそうな行動の前に、いかにリラクゼーションしてあげるかということが大事になってくるというふうに考えています。Nah, ini menarik ya, karena banyak sekali ternyata kalau misalnya tantrum nggak langsung bisa kita bilang bahwa ini tuh karena bawaan gitu, nggak juga. Ternyata ada faktor lain juga, bisa jadi karena pengasuhan yang salah. Jadi poin pertama, ayah bunda harus tahu dulu, ini tuh karena apa penyebabnya. Emang misalnya ada riwayat, oh kalau ini penanganannya berbeda begitu ya. Tapi kalau misalnya karena pengasuhan yang salah, berarti penanganannya juga berbeda begitu. Nah, ini lebih kepada ternyata sulit untuk berekspresi ya, jadi tindakannya jadinya seperti itu. Nah, penting sekali untuk kita ketahui akarnya dulu, permasalahannya di mana. Saya rasa nanti kita bisa bahas ini lebih dalam lagi kalau misalnya ayah bunda perlu tahu masalah ini gitu ya. Nanti boleh juga tulis di komen gitu ya untuk bagian apa atau permasalahan apa yang mau dibuat lebih dalam lagi. Jadi kita bisa sama-sama belajar pastinya begitu ya. Lalu kalau misalnya tadi dikatakan itu tadi menarik bahwa lebih baik ada aktivitas yang sama dulu. Kenapa? Supaya memberikan rasa aman dulu. Jadi anak itu butuh keamanan terlebih dahulu supaya dia bisa pelan-pelan ya keluar dari keadaannya seperti itu. Baru bisa menerima hal yang baru lagi seperti itu ya. Begitu ya.